Welcome to our channel. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Bacaan-bacaan di hari Minggu kelima masa biasa ini berbicara kepada kita tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Menjadi Kristen berarti percaya dan mengakui Tuhan sebagai pencipta dan penebus, dan sekaligus bertindak sesuai dengan apa yang diajarkannya kepada kita. Bacaan-bacaan suci minggu ini mencoba mengingatkan kita akan tugas-tugas sosial yang harus kita penuhi dalam masyarakat sebagai murid-murid Kristus. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama memberitahukan kepada orang Israel bahwa doa, peribadatan memang penting, tetapi kita tidak boleh mengabaikan kepedulian terhadap mereka yang berkekurangan. Kita harus berbagi roti dengan yang lapar, melindungi yang tertindas, memberi pakaian kepada yang telanjang, juga bertindak atas nama kebaikan kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Jika bertindak demikian, Tuhan akan memberkati, melindungi, dan menyembuhkan luka kita. Terang kita akan bersinar dalam kegelapan, dan doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk menjadi garam dan terang dunia yang memiliki arti yang cukup mendalam di zaman Yesus. Pertama, garam terhubung dengan kemurnian, pengawetan, dan penyedap masakan. Karena itu, kita bisa mengerti mengapa Yesus mengatakan bahwa kita harus menjadi garam dunia. Sebagai orang Kristen, kita harus memenuhi standar moral dan keutamaan dalam hidup sehari-hari, seperti kejujuran, ketekunan, sopan santun, dan nilai-nilai keutamaan Kristiani lainnya. Saudara-saudari terkasih, garam juga digunakan untuk mengawetkan makanan. Bahkan saat ini, ketika orang belum memiliki kulkas atau freezer, mereka masih menggunakan garam untuk menghindari pembusukan. Ketika Yesus menggunakan kata garam, Dia ingin kita menjadi orang yang bisa mencegah hal-hal yang buruk, yang rusak, dan pada akhirnya hilang. Sebagai orang Kristen, kita harus menjadi orang yang berbeda dari orang lain dalam mengamalkan kasih dan kepedulian terhadap sesama kita. Yang kedua, Yesus ingin kita juga menjadi terang dunia. Ia ingin pengaruh kita di tengah masyarakat tampak dalam cara hidup kita. Sebagai orang Kristen, kita menuntun jalan dan mengingatkan sesama, khususnya kaum muda, akan resiko yang ada di hadapan mereka ketika hendak mengambil keputusan, sehingga mereka tidak kehilangan jalan untuk hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, ketika kita telah melakukan semua itu, kita tidak boleh lupa bahwa itu semua kita lakukan untuk kemuliaan Allah, atau kita melakukan kebaikan untuk menarik perhatian orang kepada Allah dan kemuliaannya. Karena itu, kita tidak berpikir tentang apa yang telah kita lakukan, melainkan apa yang Tuhan rancangkan atas kita untuk tercapai kemuliaannya. Semangat kerendahan hati dan ugah hari ini kita temukan dalam diri Santo Paulus.
Dia datang ke Korintus dalam kelemahan dengan sangat takut dan gentar. Dia tidak bergantung pada prestasi manusiawinya ketika dia mewartakan Injil. Ia mengandalkan Allah semata karena iman tidak tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Iman adalah keberanian untuk memenuhi tugas rohani kita tanpa mengabaikan tugas-tugas sosial demi kebaikan sesama dan kesejahteraan bersama. Disinilah makna sabda Yesus ketika dia mengatakan, "Kamulah garam dan terang dunia." Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.